Sekarang kita lagi di acaranya Audi, peluncuran sebuah sedan baru Audi A4. Dia akan mengganggu kelas Mercedes C-Class dan BMW 3 Series. Tapi apa yang dia bawa, apa kelebihan dan kekurangannya? Kita akan cari tahu di sini. Support Autonet Max dengan membeli merchandise resmi kami di Instagram @autonetgear. Dapatkan beragam merchandise resmi kami yang dijual terbatas untuk Anda para pecinta otomotif. Untuk sebuah sedan Jerman yang kelasnya sudah premium, gue dari tadi sudah melihat keseluruhan mobil ini dari luarnya aja ya, dalamnya belum. Dari luarnya gue tidak menangkap mobil ini dinamis. Dia agak kaku, konservatif, semuanya serba lurus, tidak ada tarikan garis yang aneh-aneh secara desain. Kalau dibandingkan dengan rivalnya, mungkin dia adalah yang paling standar desainnya. Meskipun Audi udah melakukan beberapa perubahan, misalnya di sini ada garis kayak huruf Z, tapi kayaknya effortnya nggak begitu mencolok. Tapi meskipun kita nggak bisa begitu bangga soal desainnya, kita bisa bangga soal apa yang ada di balik kulit bodi ini. Pertama, dia menggunakan platform baru yang lebih ringan 120 kg daripada A4 lama. Sekarang dia beratnya sekitar 1,4 atau enggak 1,5 ton, sekitar segitu. Dan dia punya lampu ini amat sangat cantik. Di dalamnya dia punya lampu LED, dan ini LED diaralnya dibentuknya sangat cakep gitu ya, tajam gitu, kayak silet. Tapi perlu dicatat, LED ini cuma buat yang versi Quattro. Yang bukan Quattro dapatnya lampu xenon biasa. Dan kalau misalnya bedanya lagi ada di bagian pelek. Kita lihat. Untuk yang Quattro dia dapat pelek two-tone abu-abu sama silver, pakai ban Bridgestone Potenza ukurannya 18 inci. Kalau yang nggak Quattro dia dapat ban Hankook dengan pelek yang lebih standar ukurannya 17 inci. Jadi lebih kecil. Jadi menurut kita sih lebih kerennya beli Quattro ya. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Ada sentuhan unik dari Audi soal handle pintunya. Kita lihat kalau misalnya handle pintu tarikan biasanya tarik begini ya. Kalau Audi dia ke atas. Jadi nggak kayak yang biasa. Dan ini adalah mobil yang diklaim paling aerodinamis di kelasnya. Dengan hambatan koefisien drag itu cuma 0,23 koefisien of drag. Jadi lebih aerodinamis daripada seri 3 atau C-Class meskipun bentuknya adalah yang paling kaku. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang, dia punya lampu sen itu yang cantiknya kebangetan. Kita lihat nyalanya itu seperti ini. Dan di sini ada emblem TFSI Quattro. Berarti ini ada yang penggerak all-wheel drive. Dan biar tampilannya nggak kopong, bagian belakangnya dia punya diffuser sama knalpot ganda. Dan buat ngebantu parkir, kita udah dapat sensor parkir sama ada kamera parkir di sini. Jadi emang luarnya kaku, tapi ada detailing cantik yang bakal bikin kita bilang wah, meskipun desainnya bukan yang terbaik di kelasnya. Kita mau lihat ke bagian dalamnya. Ini dia interior dari Audi A4. Dari desain sebenarnya simpel, tapi jangan raguin sama kualitasnya. Semua bahannya mulai dari di dashboard, di pintu, semuanya premium, kelas atas, bagus. Tapi gue lebih suka lagi ketika gue lihat speedometernya ini. Emang bukan virtual cockpit semua seperti TT atau Q7, tapi ini masih semi virtual cockpit. Nanti Audi akan melengkapinya dengan virtual cockpit yang full. Jadi ini tuh layar LCD semua, nggak ada jarum analog sama angka-angka seperti ini lagi. Bedanya, kalau yang virtual cockpit beneran, dia tuh nanti speedometernya sama tachometernya bisa mengecil dan membesar tergantung pilihannya. Jadi displaynya tuh lebih jernih, luas, dan opsinya nanti lebih banyak. Dan kalau misalnya kita mainin di sini, kita punya banyak fungsi. Kita ngatur dari tombol di setir seperti ini. Ada buat directory. Oh, ini koneksi WiFi ke smartphone. Kunci dan references banyak banget. Memori, short memory, consumption, kecepatan, dan tanggal waktu. Kita lihat lagi ada apa lagi. Oke. Review 60 km. Ya deh nanti. Kita lihat. Gimana kalau navigasi? Nah, ini dia.
Jadi navigasinya nggak cuma di layar tengah, kita bisa lihat di sebelah sini. Kita bisa zoom in dan zoom out. Tapi tetap ada tambahan biaya kalau misalnya pengen upgrade dari sini ke virtual cockpit yang beneran. Dan untuk pengaturan posisi mengemudinya sangat lengkap. Kita dapat tilt, gila ini teleskopiknya jauh banget ya. Dan sudah pasti jok elektrik. Dan yang gue suka adalah ambient lighting untuk memperbagus suasana kabin. Dan kalau misalnya kita pengen ganti-ganti warna, dia punya pilihan warna yang banyak banget. Bahkan bisa kita atur secara individual. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian tengahnya, di sini ada layar buat MMI yang opsi ini banyak banget. Kita bisa lihat settingan mobil, efisiensi, comfort, auto, dynamic, dan individual. Itu mode berkendaranya. Sound untuk sistem audio yang dia katanya punya 19 speaker buatan Bang & Olufsen. Radio, media, jadi untuk DVD, SD card, USB, segala macam. Telepon untuk koneksi ke smartphone kita. Navigasi jelas. Dan dia sudah voice command ready. Map, Audi smartphone interface, dan setting. Dan Audi punya inovasi karena A4 ini adalah mobil pertama di Indonesia yang sudah pakai Apple CarPlay dan Android Auto sebagai standar. Mobil lain nggak ada. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian AC-nya, dia punya sentuhan yang bagus menurut gua. Karena kalau misalnya kita sentuh tombolnya, iya langsung ada animasi di layarnya. Jadi nggak harus dipencet, sentuh aja kita bisa langsung kelihatan kalau misalnya mobil ini sangat merespon sentuhan kita. Dan ini bisa diatur secara individual, jadi dia sudah bukan dual zone tapi triple zone. Jadi kiri depan, kanan depan, dan belakang itu suhunya bisa beda-beda tergantung kemauan masing-masing. Dan kalau misalnya kalian adalah seorang teknogeek, kalian bakal suka fitur yang ini karena dia punya slot SIM. Jadi ini adalah mobil yang bisa memancarkan sinar WiFi. Jadi kita masukin SIM cardnya, aktifin fitur WiFi-nya, dan kita bisa langsung internetan, konekin smartphone kita ke hotspotnya. Terus ada buat SD dan buat matiin airbag penumpang. Tapi minusnya dia ini makan tempat di glove box. Jadi glove boxnya nggak begitu luas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dan di sini kita lihat ada shortcut, navigasi, telepon, radio, media, menu, dan ini buat kontrol MMI-nya. Ada 8 shortcut buat radio, cup holder 1, 2, tombol engine start stop, dan ini adalah tuas transmisi dari Audi A4. Bentuknya sama kayak Q7, jadi kalau misalnya kita pengen ke arah D, kita pencet ini dulu, baru kita dorong ke belakang. Kalau misalnya mau masuk ke R, dorong ke depan. Kalau misalnya udah selesai pengen masuk ke P, tinggal pencet yang ini. Dan dia sudah punya electric parking brake dan auto brake hold. Dan kalau misalnya kalian melihat di konsol tengah ini, dia punya console box yang lumayan detailingnya bagus ya, bahkan sampai ke slot USB-nya ini nyala nih, aux-nya juga. Emang ya, mobil Jerman tuh keren banget. Tapi dia tidak bisa dimaju-majuin seperti sedan lain. Masalah kecil sih, tapi ya udahlah. Dan di sini dia punya lampu, dia sudah LED yang terang banget. Dan ini adalah kaca spion tengah terbagus yang pernah gue lihat di sebuah mobil sampai saat ini. Oke, jadi semuanya hampir nggak ada celah. Dan oh iya, ada satu yang kelupaan. Kalau misalnya di versi luar negeri dia punya head-up display, di versi Indonesia sayangnya nggak ada. Kita lanjut ke bagian belakangnya karena katanya mobil ini punya kabin belakang yang cukup luas dan praktikal. Sekarang A4 lebih manusiawi banget di belakang karena mobilnya emang lebih gede dan kita dapat ruangan yang lebih lega. Ini legroomnya masih lumayan lega buat kita duduk di belakang, meskipun kalau misalnya agak seperti ini ada sedikit gap antara paha dan jok, tapi masih nyaman. Dan ruang kepalanya juga masih oke untuk orang yang setinggi 178 cm seperti gua. Dan untuk penumpang belakang kita dapat kantong pintu yang lega, terus lapisan semua di sini sangat premium, sangat berkualitas, luar biasa. Di sini kita dapat pengatur AC. Ada untuk suhu, tapi nggak ada buat kecepatan kipas. Ada tempat penyimpanan kecil, lighter, dan di sini kita dapat armrest dan sebuah storage. Dan misalnya kalian perlu ngelipat jok belakang, dia bisa dilipat secara 40, 20, 40. Kita akan contohkan.
Nah, seperti ini. Dan hasil pelipatannya ini agak miring ke atas ya, nggak rata lantai, tapi it's okay. Dan semua joknya ini sudah Isofix sebagai standar. Jadi kalau misalnya mau bawa kursi buat balita, bisa langsung ditempelin di sini. Dan safety-nya mobil ini lengkap banget. Dia punya hill start assist, dia punya 6 airbags, stability control, banyak lah pokoknya. Salah satu yang terlengkap di kelas ya. Kita mau cek bagasinya dulu yuk. Kita cek dulu bagian bagasinya ya, kita buka. Pertama, ada kekurangan dibanding rival. Pertama, dia nggak punya tower tailgate, dia nggak punya pintu bagasi elektrik, dan dia nggak bisa ditendang biar pintu bagasinya kebuka. Kalau kompetitornya ada fitur seperti itu. Tapi kita lihat kapasitas bagasi di sini dia identik dengan rivalnya. Tapi dia punya dimensi itu yang lebih mengotak. Jadi kalau misalnya masukin barang-barang, itu lebih praktis daripada sedan lain di kelasnya. Dan kepraktisnya juga bagus. Kita dapat pengait di sini 1, 2. Dan kalau misalnya kita lihat bagian bawahnya, ini ada ban serep dengan tipe space saver. Jadi mobil ini tidak memakai round flat tire seperti BMW 3 Series misalnya. Jadi ada prediksi kalau misalnya bantingannya akan lebih bersahabat daripada 3 Series. Apa benar? Nggak tahu karena kita belum cobain langsung. Kita tutup dulu. Ada jaring Spiderman. Ini dia mesin dari Audi A4 baru. Speknya 2000 cc turbo 4 silinder. Dan ini adalah satu-satunya pilihan mesin yang bisa kita pilih di Indonesia. Dan ada dua pilihan tenaga. Ada yang 190 horsepower dan ada yang 252 horsepower. Dan yang versi Quattro ini tenaganya 252 horsepower dan torsinya gede banget, 370 Nm. Dan yang bikin mobil ini unik dibandingkan kompetitornya adalah penggerak 4 roda, all-wheel drive. Tapi buat kalian yang kayaknya nggak perlu deh penggerak four-wheel drive, Audi juga jual yang versi front-wheel drive dengan tenaga 190 horsepower dan torsi yang lebih kecil dari itu. Tapi dua-duanya menggunakan transmisi kopling ganda dengan 7 percepatan dan tipe kopling wet clutch alias kopling basah. Jadi sebenarnya ini mobil apa sih? Ya ini adalah sebuah mobil sedan premium yang benar-benar lebih kerasa Jermannya daripada kompetitornya. Oke, mungkin desainnya memang kaku, tidak begitu berselera, tapi detail-detailnya luar biasa. Teknologi virtual cockpitnya itu benar-benar salah satu yang benar-benar menggebrak di kelasnya. Kabinnya juga makin luas, banyak mainan yang bisa kita eksplor di mobil ini, dan banyak kelebihan dan kekurangan lainnya. Tapi gue rasa kalau misalnya Tony Stark nyentuh mobil ini, mungkin bakal jadi mobilnya Iron Man. Oke, sekian dari Autonet Max. Thanks sudah nonton dan jangan lupa subscribe channel kami buat yang belum. Sampaikan kritik dan saranmu di bawah sini dan sampai jumpa.